How about working on the Quran? Yes, when I stop valuing my life, that's what I'll do. Buku yang sangat menjadi legend dan bestseller di Amerika judulnya Misquoting Jesus. Penjelasannya, buku tersebut ditulis oleh seorang profesor di atas profesor. Karena dia dapat gelar itu dari berbagai macam institusi pendidikan tinggi di Amerika, pendidikan Kristen. Definitinya. Namanya Profesor Bart D. Ehrman. Semua orang tahu itu, semua orang Kristen Katolik tahu itu. Profesor Dr. Bart D. Ehrman. Dia yang bilang pertama kali Bible palsu. Statementnya jelas, sangat singkat. Di buku itu ada. Di mana-mana ada. Dan judul bukunya juga itu. Misquoting Jesus. Jadi Bible is fake. Itu bukan orang Indonesia yang bilang, dan bukan orang Islam. Dia ahli profesor doktor bidang divinity teologi Kristen dari Gereja Baptis. Nah, akhir-akhir ini Muslim selalu datang ke channel saya dengan komentar-komentar yang merujuk kepada pernyataan-pernyataan Bart Ehrman. Saya percaya mereka tidak pernah membaca buku-buku Bart Ehrman. Mereka paling banter hanya mendapatkan potongan-potongan informasi mengenai Bart Ehrman dari internet. Lalu mereka sebarluaskan itu seakan-akan mereka paham, padahal isinya nol besar. Nah, memang di dalam Misquoting Jesus yang ditulis oleh Bart Ehrman, sebuah buku mengenai kritik tekstual Perjanjian Baru yang sudah diterjemahkan oleh Gramedia sejak tahun 2005, Ehrman memang memberi kesan yang hopeless terhadap rekonstruksi terhadap isi naskah asli Perjanjian Baru yang memang sudah tidak ada. Ehrman menyatakan bahwa salinan-salinan yang kita punyai saat ini, meskipun berjumlah ribuan, namun merupakan salinan dari salinan dari salinan dari salinan entah generasi keberapa, dan di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan salinan yang tidak terhitung banyaknya. Nah, klaim semacam ini sebenarnya bukan klaim yang mengejutkan bagi mereka yang mengerti tentang bidang studi kritik tekstual Perjanjian Baru. Tapi klaim-klaim semacam ini memiliki nilai persuasif secara psikologis di benak orang-orang awam, sehingga mereka yang membaca buku Misquoting Jesus tanpa latar belakang pengetahuan yang baik mengenai bidang studi kritik tekstual Perjanjian Baru memang akan menganggap bahwa Perjanjian Baru adalah sebuah kitab yang tidak bisa lagi diharapkan untuk kita kembali kepada original wordingsnya, kata-kata asli yang terdapat di dalam naskah awalnya. Nah, Anda perlu ingat bahwa Bart Ehrman bukan merupakan satu-satunya pakar kritik tekstual Perjanjian Baru di planet ini. Seperti yang tadi sudah saya kemukakan, kekristenan telah memproduksi sangat amat banyak pakar kritik tekstual Perjanjian Baru. Dan saya bisa menyebutkan beberapa nama yang telah berinteraksi secara kritis terhadap Misquoting Jesus-nya Bart Ehrman, dan mereka menilai bahwa buku itu meskipun di satu sisi bermanfaat, memberikan informasi-informasi introduktif yang berguna untuk Anda memiliki pemahaman awal tentang kritik tekstual Perjanjian Baru, namun lontaran-lontaran Ehrman di dalam buku itu sebenarnya merupakan propaganda yang melampaui bukti yang ada. Misalnya soal salinan dari salinan dari salinan dari salinan dari salinan entah generasi ke berapa. Profesor Timothy Luke Johnson dari Emory University, kemudian Profesor Daniel Welles dari Dallas Theological Seminary, kemudian Profesor Darrell L. Bock juga dari Dallas Theological Seminary, telah melakukan interaksi kritis terhadap Misquoting Jesus, dan mereka berkesimpulan demikian. Dan saya sendiri sebenarnya bisa memperlihatkan bukti bahwa berdasarkan analogi naskah, pernyataan Ehrman seperti tadi merupakan sesuatu yang misleading, menyesatkan. Misalnya Kodeks Vatikanus yang disalin pada abad keempat, jika dibandingkan dengan naskah P75 yang lebih tua 125 tahun dari Kodeks Vatikanus, kedua naskah ini memiliki
tingkat keidentikan yang sangat amat tinggi. Nah, ini menjadi menarik karena sumber salinan dari Codex Vaticanus lebih tua dari sumber salinan dari Papyrus 75 atau P75. Itulah sebabnya Profesor Calvin L. Porter melalui sebuah artikel riset yang terbit di Journal of Biblical Literature menyatakan bahwa teks Codex Vaticanus pada dasarnya adalah teks yang sama dengan P75. Nah, mari pertimbangkan beberapa poin penting ini, kemudian akan saya hubungkan dengan klaim Ehrman. Pertama, Codex Vaticanus berasal dari abad keempat. Dan jika dibandingkan dengan P75 yang berasal dari abad kedua, isinya identik satu sama lain. Yang kedua, sumber salinan dari Codex Vaticanus lebih tua dari sumber salinan P75. Dengan kata lain, adalah kesimpulan yang sah jika orang menyatakan bahwa sumber salinan Codex Vaticanus tidak lebih dari generasi ketiga, bahkan generasi kedua, bahkan tidak menutup kemungkinan merupakan salinan generasi pertama pasca naskah aslinya ditulis. Jadi apa poinnya mengatakan dari salinan entah generasi keberapa? Itu adalah pernyataan yang misleading, yang melampaui bukti yang ada, dan paling banter kita bisa memahami itu hanya sebatas sebuah propaganda. Saya bahkan bisa menambahkan bukti dari pernyataan seorang bapak gereja abad kedua memasuki abad ketiga, Tertullianus, yang menyatakan demikian. Marilah hai engkau yang memerlukan lebih banyak jawaban untuk keselamatanmu. Datanglah ke gereja-gereja apostolik yang masih memiliki dan membacakan tulisan-tulisan otentik dari para rasul serta menampilkan wajah beberapa dari mereka. Nah, perhatikan kutipan dari Tertullianus. Jika kata otentik di situ berarti asli seperti artinya di dalam bahasa Latin, maka itu berarti pada masa Tertullianus gereja-gereja masih menyimpan sejumlah dokumen asli perjanjian baru saat itu. Tapi walaupun kita tidak mengartikan kata otentik di situ merujuk kepada dokumen asli, pernyataan Tertullianus mengindikasikan secara kuat mengenai kepedulian dan keseriusan gereja mula-mula, keseriusan orang-orang Kristen untuk menyalin naskah-naskah perjanjian baru secara akurat. Mungkin adalah lebih baik kita mendengar langsung dari mulut Ehrman sendiri. How about working on the Quran? Yes, when I stop valuing my life, that's what I'll do.